Seseorang terkena karma karena sumpahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Seseorang terkena karma karena sumpahnya sendiri. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini, teman-teman, ya, terhadap energi kamu terlebih dahulu, mungkin cukup terlihat, ya, tentang bagaimana dalam waktu dekat kamu bakal shock, kamu bakal terkejut ketika seseorang yang sudah bersumpah, ketika seseorang yang sudah mungkin ya berjanji teman-teman untuk tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin sudah dia katakan, ucapkan. Ternyata dia langgar dan pada akhirnya sebuah karmalah yang bakal terjadi di dalam kehidupan seseorang tersebut. Ya, di dalam hal apa teman-teman? Mungkin secara menyeluruh, ya. Ini banyak. Bisa jadi di dalam sebuah hubungan asmara nih, teman-teman. Mungkin adanya pihak ketiga. Ya, datangnya pihak ketiga di dalam sebuah hubungan asmara, rumah tangga, teman-teman, yang mengganggu dan kemudian si pihak ketiga tidak mengakui, teman-teman. Dan berani bersumpah bahwasanya apa yang mungkin dituduhkan terhadap dia itu tidaklah sesuatu hal yang benar. Namun faktanya, nyatanya lain dengan sebuah keadaan yang terjadi. Ketika dia bersumpah, berani bersumpah, teman-teman, ya mungkin bakal kecelakaan, mungkin bakal jatuh sakit, mungkin bakal jatuh miskin, ya itu akan dia rasakan. Ketika mungkin apa yang dituduhkan itu ternyata salah, teman-teman. Ya, nah jadi itulah yang akan kamu lihat. Ya oke, itu di dalam kehidupan asmara, rumah tangga. Dan kemudian di dalam hal-hal yang lain, ya, mungkin terkait dengan sebuah apa ya, teman-teman, kalau berbicara terkait dengan perihal pekerjaan ya sama, ya. Seseorang mungkin sedang memfitnah kamu, teman-teman. Ya, dan memfitnah itu ya tentu orang yang sebenarnya sudah kenal baik dengan kamu, ya. Seseorang yang kamu kenal dengan baik, teman-teman, ya mungkin selama ini dia sudah cukup-cukup menuduh kamu, memfitnah kamu, ya mungkin dengan atasan kamu ya teman-teman, sehingga di situ kamu merasa terintervensi. Ya, dan kemudian mungkin ketika kamu menanyakan tentang perihal tersebut, ya dia juga mengelak, menyangkal ya terhadap sebuah tuduhan-tuduhan yang dikatakan. Tapi pada akhirnya, ya seperti yang aku katakan teman-teman, bahwasanya seseorang yang sudah bersumpah, oke, seseorang yang sudah bersumpah akan terkena karmanya sendiri. Ini yang aku katakan. Ada 3 of Swords, ada 3 pedang. Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana seseorang tersebut akan terkena sumpahnya, akan termakan sumpahnya sendiri, teman-teman. Ya, ketika berbicara terkait dengan kehidupan asmara, itu tadi pihak ketiga, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan dia, ya mungkin seseorang yang menjadi pasangan kamu yang tidak mengakuinya, teman-teman. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Ya, di sini seperti yang aku katakan, sebenarnya di sini kamu akan melihat sebuah hal-hal yang mungkin
nggak kamu duga sebelumnya, teman-teman, yang akan membuat kamu benar-benar shock. Karena ucapan yang pernah diucapkan di masa lalu mungkin ya kemarin, itu akan menjadi sebuah kenyataan dan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Apa? Ya itu tadi mungkin si pihak ketiga ataupun dia, ya sama-sama menderita karmanya, mungkin bakal tertimpa musibah, ya bakal jatuh sakit, teman-teman, ataupun mungkin kecelakaan ya sumpah-sumpahnya nih loh teman-teman. Ya, kemudian mungkin juga dipecat dari perusahaan, dari pekerjaannya, teman-teman, usahanya bangkrut, ya, tergantung dari sumpahnya apa. Dan itu yang akan kamu lihat, ya, ternyata mereka akan termakan sumpahnya sendiri, akan terkena sumpahnya sendiri, dan perbuatan itu ternyata benar dilakukan, teman-teman. Ya, berbicara terkait dengan kehidupan asmara ya. Di sini benar-benar mereka lakukan sebuah pengkhianatan, tetapi mereka selama ini berusaha menutupi. Agar apa, teman-teman? Ya, agar hubungan mereka bisa tetap berlanjut. Ya, tujuan mereka belum tercapai, tujuan si pihak ketiga itu belum tercapai. Ya, jadi memang tujuannya si pihak ketiga itu teman-teman ya, tentu ingin menguasai, ingin mendapatkan segala sesuatu yang kamu miliki lah. Ya dari harta tentunya, dari pasangan tentunya. Oke. Nah, oke, kita kembali lagi terhadap di dalam apa ya? Perihal pekerjaan kamu teman-teman ataupun di dalam hal-hal yang lain ya, yang suka mengadu domba. Oke. Kemudian yang suka bersumpah teman-teman tidak melakukan sebuah kecurangan terhadap kehidupan kamu. Jadi mereka juga bakal menerima sebuah kesialan, ya. Bisa jadi di sini mereka yang bakal dipecat kah, bisa jadi mereka yang bakal terusik kah ya, teman-teman. Oke, dan di sini kehidupan kamu akan bangkit kalau aku lihat ya, kehidupan kamu akan lebih baik lah gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan ya bisa jadi segala sesuatunya akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan, teman-teman. Oke, kemudian aku punya The Magician. The Magician muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban, ya. Tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Ketika memang kamu sudah yakin pasrah terhadap Tuhan masing-masing, ya, dan kamu minta sebuah keadilan, pada akhirnya ya keadilan itu akan kamu dapatkan. Ya tidak hanya di dalam sebuah kehidupan asmara, tidak hanya di dalam sebuah kehidupan pekerjaan, dan bahkan di dalam kehidupan keluarga kamu, teman-teman. Ya, keluarga yang juga suka mengusik kehidupan kamu, ataupun orang-orang yang suka mengusik kehidupan kamu, mereka semua bakal terkena sumpahnya sendiri. Mereka semua akan merasakan bagaimana karma itu bekerja dengan sangat-sangat menyakitkan, teman-teman. Ya, jadi jangan pernah bersumpah ketika memang seseorang tersebut sudah melakukan sebuah kesalahan. Ya, jangan pernah menutupi sebuah kesalahan. Memang sih tujuannya adalah untuk membela diri. Tetapi ketika sumpah tadi loh, teman-teman, itu sebuah ucapan-ucapan yang tentunya sangat keramat. Ya, ucapan-ucapan yang sangat keramat. Dan ketika berani bersumpah berarti berani menanggung segala resiko dan konsekuensi yang ada pastinya. Oke. Nah, ini ya, jatuh miskin, hidup sengsara, ya, kemudian bisa jadi akan apa namanya, teman-teman ya, bermasalah terkait dengan kondisi kesehatan, ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya, teman-teman, kalau aku katakan selalu mengusik kehidupan kamu, ya mereka bakal menuai apa yang sudah mereka lakukan, teman-teman. Ya, jadi seseorang yang terkena karmanya akibat sumpahnya sendiri, yaitu adalah sesuatu hal yang mungkin, ya, teman-teman, nggak diharapkan gitu sih. Dan mereka mungkin salah ketika bersumpah, ya, melihat dari energi kamu di sini. Dan di sini, teman-teman, ini sebuah energi yang mungkin cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya kamu ucapkan itu bisa selalu terjadi. Ya, jadi kalau dikatakan mungkin ucapan kamu cukup keramat, ya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ya mungkin inilah teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.